Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Risa Agustina. Pada malam hari ini, saya dengan rekan kelompok saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibawakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dahulu rekan kelompok saya. Yang pertama ada Bang Sigit, yang kedua ada Herlinda, yang ketiga Sherly, yang keempat saya sendiri Risa Agustina, dan yang kelima ada Bang Nabil. Oke, langsung ke materinya. Active Directory merupakan sebuah layanan jaringan di mana berupa database di mana di dalamnya terdapat account atau pemakai jaringan yang secara administrasi tersusun secara terpusat. Di Indonesia sendiri, Active Directory digunakan oleh perusahaan skala kecil hingga skala tinggi untuk layanan autentikasi pemakai jaringan. Active Directory menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat baik di level domain maupun lintas domain selama antar domain tersebut masih berada di dalam satu forest. Terdapat dua sudut pandang mengenai Active Directory. Yang pertama, sudut pandang fisik terdiri dari data store, domain controller, global catalog server, read-only domain controller, sites ADDS replication, dan sudut pandang yang kedua adalah logical, ADDS schema, ADDS object, organization unit, domain tree, dan forest. Dan di sini ada juga fungsi dari Active Directory. Yang pertama, itu bisa menentukan akses data dalam sebuah jaringan, yang artinya ADDS dapat memberikan izin atau larangan pada pengguna komputer untuk mengakses folder tertentu pada server. Dan yang kedua, ada juga mengelola prosedur akses jaringan yang digunakan kantor pusat, kantor cabang, dan karyawan remote itu pada biasanya. Dan ada juga sumber daya terpusat sehingga manajemen komputer jaringan lebih mudah dan terkontrol. Terus fungsinya ada juga ADDS itu memfasilitasi grup polisi untuk mengatur pengguna komputer yang boleh memasuki organisasi atau grup tertentu. Lalu ada juga ADDS itu memiliki level keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan layanan direktori lainnya. Terus juga yang versi 2003 ADDS itu memiliki layanan direktori yang memungkinkan semua resource yang dimiliki oleh sebuah jaringan yang diakses oleh pengguna maupun aplikasi yang berjalan di dalam jaringan tersebut. Nah, dalam versi ADDS 2008 itu terbagi menjadi 5 dengan role berbeda. Yang pertama itu ada Active Directory Domain Service yang mengembangkan dari Active Directory yang ada di Windows Server 2003. Terus juga ada Active Directory Federation Service atau ADFS yang digunakan untuk identify akses memungkinkan terus antar domain. Terus juga ada Active Directory Lightweight Directory Service ADLDS yang bertugas untuk akses directory service melalui LDAP. Terus juga Active Directory Certificate Service atau ADCS, itu sebuah komponen sertifikat server. Ada juga Active Directory Right Management Service atau ADRMS yang melakukan enkripsi terhadap dokumen Microsoft Office. Dan di versi 2016 ada juga manajemen akses istimewa, itu tuh seperti Forest Directory Active Version baru, terus ada juga proses baru di MIM, terus prinsip keamanan bayangan baru, fitur tautan yang kadaluarsa. Terus ada juga penyempurnaan KDC dan ada juga kemampuan pemantauan baru. Selain manajemen akses istimewa, ada juga Azure Adjoin. Nah, selain itu ada juga Windows Hello untuk bisnis. Itu pendekatan autentikasi berbasis kunci untuk organisasi dan konsumen yang melampaui kata sandi.
Terus ada juga bentuk autentikasi ini tuh bergantung pada pelanggaran, pencurian, dan kredensial tahap PIS. Terus fungsinya ada juga penghentian layanan replikasi file atau FRS dan tingkat fungsional Windows Server 2003. Di sini ada kelebihan dari Active Directory. Kelebihannya antara lain tidak membutuhkan lagi kehadiran fisik administrator. Karena komputer, grup, dan konfigurasi pemakai dapat dikerjakan secara remote. Jadi kita nggak perlu tuh ngontrol server itu dengan kita datang langsung ke servernya, bisa dilakukan dengan remote. Hal ini bisa terjadi karena adanya GC, Global Catalog, yang selalu menyimpan objek jaringan dan konfigurasi komputer. GC itu mekanisme untuk menyimpan informasi pada objek di domain forest pada Active Directory. Meski tidak perlu datang secara fisik, administrator tetap dapat masuk atau login dari perabot komputer mana saja, selama masih dalam berada jaringan atau network. Selain itu, juga masih bisa menjalankan konfigurasi atas objek di masing-masing komputer jaringan. Active Directory juga dapat melakukan pengelolaan atas jutaan objek. Hal ini sangat berbeda dengan arsitektur pada Windows NT. Sistem ini hanya memiliki kemampuan maksimal menangani objek sebanyak 40.000 saja pada setiap domain. Nah, sekarang kita membahas tentang kekurangan dari Active Directory. Di sini dijelaskan ya bahwa Active Directory itu harus menyediakan server khusus, yaitu domain controllers, bagi sebagian perusahaan terutama yang skalanya kecil. Anggaran yang harus dikeluarkan pasti akan terasa mahal dan tinggi. Seperti kita ketahui ya, bahwa kalau kita menggunakan Active Directory itu perlu adanya maintenance jika terjadi trouble pada server. Active Directory akan menjadi sangat kompleks jika dipakai pada lingkungan yang besar. Bahkan perlu diwaspadai pula, data sangat riskan bocor atau resiko besar bocor. Apabila sifatnya rahasia, pasti akan merugikan pihak yang memakainya. Kekurangan kebocoran data ini berada di tahap pengembangan di dalam keamanan pada Active Directory 2016. Udah. Organizational Unit adalah wadah dalam domain Microsoft Active Directory, domain yang dapat menampung pengguna, grup, dan komputer. Ini adalah unit terkecil di mana administrator dapat menetapkan pengaturan grup, polisi, atau izin account. Dapat memiliki beberapa OU di dalamnya, tetapi semua atribut dalam OU harus memiliki nama dan kode yang unik. Organizational Unit Directory aktif tidak dapat berisi objek dari domain lain. Direktori OU adalah unit administrasi sederhana dalam domain tempat administrator dapat menautkan objek kebijakan grup dan memberikan izin kepada pengguna lain. Oke, sekarang di sini bakal ngejelasin tentang organization unit. Jadi tuh di organization unit itu memiliki beberapa jenis objek Active Directory. Di mana di situ ada user, group, komputer, shared folder object, kontak, printer, init or person object, Microsoft Message Queuing atau MSMQ, queue aliases, dan other aus. Untuk membuat unit organisasi directory aktif, akun Anda harus memiliki hak admin domain atau harus didelegasikan izin untuk membuat OU baru gitu. Atau di seluruh domain atau dalam wadah tertentu lah ya. Tujuan dari OUs ini yang pertama itu untuk mengatur objek dalam Active Directory, dan yang kedua ada tidak menggantikan izin pengguna dan grup standar, dan lalu ada praktikum umum yang baik adalah untuk menetapkan pengguna ke grup dan kemudian menempatkan grup dalam OU. Secara default setiap unit organisasi yang dibuat dilindungi dari penghapusan tidak disengaja. Jika Anda membuka properti OU yang dibuat, Anda akan melihat bahwa opsi lindungi objek dari penghapusan tidak disengaja diaktifkan pada tab objek. Untuk menghapus OU ini, Anda perlu mengosongkan kotak centang ini. Saat Anda menghapus OU, Anda menghapus semua objek lain yang dikandungnya. Nah, kurang lebih kayak gini.
Next, benefit dari OAuth. OAuth adalah unit terkecil di mana Anda dapat menetapkan izin direktori ya. Dan yang kedua ada Anda dapat dengan mudah mengubah struktur OAuth dan lebih fleksibel daripada struktur domain. Yang ketiga ada struktur OAuth dapat mendukung berbagai tingkatan hierarki. Objek anak dapat mewarisi pengaturan OAuth. Anda dapat mengatur pengaturan kebijakan grup pada OAuth. Anda dapat dengan mudah mendelegasikan administrasi OAuth dan objek di dalamnya kepada pengguna dan grup sesuai. Hal yang harus direncanakan dalam pembuatan OAuth struktur itu ada logical grouping of resource, understanding OAuth in hierarchy, delegation administrative control, applying group policies. Oke, berikut ada beberapa kutipan dari jurnal yang menerapkan sistem ADDS dalam perusahaan tertentu. Yang pertama ini dikutip dari jurnal implementasi file server terintegrasi dengan Active Directory pada SMP Bani Takwa Kota, Bekasi oleh Daniel Tanjung dan Heri Hairudin pada tahun 2022. Berikut ada gambar, di sini terlihat strukturnya dan mereka memberikan kesimpulan bahwa Active Directory menjadi solusi untuk autentikasi user pada jaringan komputer karena Active Directory bertindak sebagai otoritas terpusat terhadap keamanan jaringan, melakukan verifikasi terhadap akses user, dan yang paling penting yaitu bagian titik integrasi untuk membuat sistem bisa bekerja secara sinergis dalam mengkonsolidasi tugas-tugas manajemen oleh Sari pada 2015. Nah, selanjutnya ada kutipan lagi dari jurnal yang setelah dibuat pada tahun 2021, yaitu perencanaan dan implementasi Active Directory Domain Controller menggunakan Windows Server 2012 R2 di PT Flextronics Teknologi Indonesia oleh Hairudin, Bobby Fernando Pangaribuan pada tahun 2021. Nah, mereka mencetuskan bahwa Active Directory adalah database yang terdistribusi dengan layanan directory yang bisa direplikasi antar seluruh pengontrol domain yang ada di dalam jaringan oleh Pratama 2019. Dan domain controller adalah server yang mengendalikan seluruh kegiatan yang saling berhubungan dengan keamanan akun user serta interkoneksinya dengan domain, sehingga mempermudah administrator dalam melakukan pengelolaan yang dapat dilakukan secara terpusat oleh Farizi pada tahun 2016.